Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati Ibu Dr. Insinyur Sri Reski Artini, Sarjana Teknik Magister Engineering sebagai dosen pengampu dari mata kuliah GIS dan teman-teman yang saya banggakan. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi yang berjudul Sejarah GIS dan Perolehan Data Spasial. Presentasi ini saya susun sebagai bentuk pemahaman saya terhadap materi yang telah dipelajari, sekaligus sebagai salah satu bentuk tanggung jawab akademik saya sebagai mahasiswa. Semoga pemaparan yang saya sampaikan ini dapat memberikan gambaran jelas dan mudah dipahami. Apabila dalam penyampaian saya nanti ada kekurangan, saya mohon maaf. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putri Anggraini dari kelas 4 PJJA dengan NIM 0624401111843. Oke, kita masuk ke materi. Jadi, apa itu peta analog dan digital? Peta analog adalah peta dalam bentuk fisik atau cetak. Nah, biasanya itu di atas kertas atau kain. Contohnya, atlas sekolah, peta dinding di kelas, peta topografi cetak. Sedangkan peta digital adalah peta yang ditampilkan melalui perangkat elektronik seperti HP, komputer, atau GPS. Contohnya itu Google Maps dan Google Earth. Nah, sejak dahulu, peta analog atau hard copy itu digunakan sebagai media penyedia informasi spasial dan sarana berkomunikasi bagi beberapa orang yang berkumpul dengan jumlah yang sangat terbatas. Analisis terkait itu dilakukan atas dasar visualisasi semata. Jadi walaupun demikian, pada saat ini hampir semua peta itu dapat ditemukan dalam bentuk digital atau soft copy. Sehingga perlu suatu sistem untuk pengolahan data spasial. Apa sih data spasial itu? Jadi data spasial itu adalah data yang memiliki informasi tentang lokasi atau posisi di permukaan bumi. Biasanya dinyatakan dalam bentuk koordinat atau lintang dan bujur. Artinya data ini itu tidak hanya berisi apa informasinya, tetapi juga di mana letaknya. Beberapa contoh data spasial. Yang pertama itu ada lokasi sekolah pada peta. Yang kedua itu ada titik koordinat gempa bumi. Yang ketiga itu sebaran penduduk di suatu wilayah. Yang keempat itu jaringan jalan dan sungai. Jadi biasanya data spasial itu digunakan dalam sistem seperti Google Maps atau ArcGIS. Nah, ini adalah contoh modern mapping. Jadi dari GIS itu ada 3 komponen lain, yaitu teknologi digital, remote sensing, dan positioning. Nah, gambar tersebut menjelaskan konsep modern mapping atau pemetaan modern yang merupakan gabungan dari teknologi digital, positioning, dan remote sensing yang saling berhubungan dan membentuk GIS atau Geographic Information System. Nah, teknologi digital itu berperan sebagai alat untuk mengolah, menyimpan, dan menampilkan data dalam bentuk peta digital menggunakan komputer dan perangkat lunak. Positioning itu sendiri digunakan untuk menentukan lokasi atau koordinat suatu objek di permukaan bumi, biasanya dengan bantuan GPS. Sementara itu, remote sensing atau penginderaan jauh digunakan untuk memperoleh data permukaan bumi melalui satelit, pesawat, atau drone tanpa harus mengamati langsung di lapangan. Ketiga komponen tersebut saling melengkapi dan terintegrasi dalam GIS, sehingga memungkinkan pembuatan peta yang lebih akurat,
cepat, dan efisien dalam berbagai bidang seperti perencanaan wilayah, transportasi, dan mitigasi bencana. Teknologi perolehan data spasial itu yang pertama itu ada 3. Nah, yang pertama, tersedia beberapa sistem satelit penentuan posisi atau navigasi yang makin akurat dan bisa diakses oleh publik kapan dan di mana saja pengguna atau user berada. Atau di satelit GPS itu GLONASS, Galileo, dan Kompas. Yang kedua, itu tersedia perangkat total station atau plus program post processing-nya yang dapat menghasilkan data ukuran terestrial 3D berskala besar dengan relatif cepat dan format digital. Yang ketiga, itu tersedia perangkat digital echo sounder single atau multi-beam atau plus program post processing-nya sehingga terintegrasi dengan perangkat receiver GPS dapat menghasilkan data ukuran perairan dangkal 3D berskala besar dengan relatif cepat dan format digital. Nah, ini yang kedua, cara perolehan data spasial yang kedua, itu tersedia sensor-sensor termasuk radar atau kamera yang beresolusi tinggi yang dapat menghasilkan data spasial 3D yang akurat dalam format digital. Perangkat ini dapat dibawa oleh platform satelit, pesawat terbang, dan pesawat ulang-alik atau SRTM. Terus, tersedia beberapa institusi resmi yang menyediakan data spasial berupa citra satelit, foto udara, dan DEM secara cepat, mudah, dan murah dalam format digital. Contohnya itu ada Google Earth, Google Map, Google Ocean, dan lain-lain. Selanjutnya itu tersedianya teknologi pendukung perangkat keras dan lunak, telekomunikasi, dan jaringan internet yang makin canggih. Nah, jadi di gambar ini itu dijelaskan bahwa kapal yang terlihat di perairan itu berperan dalam proses survei dan pemetaan lokasi menggunakan GPS sebelum dilakukan pembangunan. Jadi kapal ini dilengkapi dengan alat GPS dan peralatan survei untuk mengukur koordinat kedalaman perairan serta kondisi wilayah sekitar secara akurat. Nah, nantinya data ini akan dikumpulkan kemudian diolah menjadi peta oleh tenaga teknik sipil atau survei sebagai dasar perencanaan. Nah, dari peta hasil pengukuran GPS itu, para perencana dapat menentukan apakah lokasi tersebut cocok untuk dibangun pelabuhan, dermaga, kilang minyak, atau fasilitas lainnya. Dengan demikian, keberadaan kapal pada gambar menggambarkan tahap pengambilan data lapangan yang penting dalam proses pemetaan dan perencanaan pembangunan. Nah, sama halnya dengan gambar ini. Gambar ini tuh menunjukkan sebuah kapal survei yang sedang melakukan pemetaan dasar laut dengan menggunakan alat seperti sonar yang memancarkan gelombang ke dasar perairan. Dalam proses ini, posisi kapal itu ditentukan oleh GPS agar setiap titik pengukuran memiliki koordinat yang akurat. Gelombang yang dipantulkan dari dasar laut kemudian diolah menjadi data kedalaman dan bentuk permukaan bawah laut. Hasil pengukuran tersebut dapat ditampilkan dalam peta dengan perbedaan warna pada laut. Jadi warna laut itu berbeda-beda pada peta, menunjukkan variasi kedalaman. Biasanya warna lebih terang itu menandakan perairannya itu dangkal. Sedangkan warnanya yang lebih gelap itu menunjukkan perairan yang lebih dalam. Dengan adanya perbedaan warna ini, pembaca itu dapat memahami kondisi topografi dasar laut, seperti adanya palung, bukit bawah laut, atau area yang landai. Nah, informasi ini sangat penting untuk navigasi kapal, perencanaan pembangunan pelabuhan,
pemasangan pipa bawah laut, maupun pembangunan fasilitas seperti kilang minyak di wilayah pesisir. Oke, nah ini selanjutnya adalah LIDAR. LIDAR atau Light Detection and Ranging. Gambar tersebut menjelaskan cara kerja LIDAR dalam pemetaan permukaan bumi. Jadi pada ilustrasi itu terlihat sebuah pesawat yang membawa alat pemindai laser terbang di atas suatu wilayah. Jadi posisi pesawat itu ditentukan secara akurat menggunakan GPS atau Global Positioning System yang terhubung dengan satelit serta didukung oleh stasiun GPS di darat sebagai base station. Selain itu, ketinggian dan orientasi atau kemiringan dan arah gerak pesawat itu diukur menggunakan IMU atau Inertial Measurement Unit. Nah, alat ini itu memastikan posisi sudut pesawat tetap diketahui dengan presisi sehingga data yang diambil tidak mengalami kesalahan akibat gerakan pesawat. Sensor LIDAR itu pada pesawat memancarkan sinar laser ke permukaan tanah dengan frekuensi tinggi. Sinar tersebut akan dipantulkan kembali ke sensor setelah mengenai objek di permukaan, seperti tanah, jalan, atau sungai. Waktu tempuh pulsa laser dari pesawat ke permukaan dan kembali lagi diukur secara sangat akurat. Jadi dari waktu tempuh tersebut, sistem itu dapat menghitung jarak dan menghasilkan data ketinggian permukaan bumi. Nah, gabungan data GPS, IMU, dan pantulan laser inilah yang kemudian digunakan untuk membuat peta topografi atau model elevasi permukaan tanah secara detail dan akurat. Nah, LIDAR itu merupakan suatu metode survei pemetaan dengan memanfaatkan sinar laser untuk mendapatkan jarak antara dua titik atau lebih. Jadi jika digunakan pada wahana terbang seperti pesawat terbang atau helikopter, LIDAR itu mempunyai beberapa kemampuan. Yang pertama itu dia dapat menghasilkan resolusi DEM atau Digital Elevation Model yang tinggi. Terus dia tuh bisa mencakup wilayah yang luas dalam waktu yang lebih singkat dan dapat menghasilkan pemodelan secara 3 dimensi serta dapat diintegrasikan dengan data lain untuk aplikasi tertentu. Nah, teknologi dalam LIDAR. Jadi, teknologi yang digunakan dalam LIDAR itu untuk pemetaan udara. Jadi, terlihat pesawat Cessna 337 Skymaster yang membawa sensor LIDAR terbang pada ketinggian sekitar 1.200 meter. Ini posisi pesawatnya itu ditentukan menggunakan satelit GPS yang terhubung dengan GPS ground station di darat melalui sistem differential GPS navigation. Jadi sehingga koordinat pesawat itu dapat diketahui dengan sangat akurat. Nah, selain GPS, pesawat juga dilengkapi dengan IMU atau Inertial Measurement Unit yang berfungsi untuk mengukur orientasi kemiringan dan pergerakan pesawat selama terbang. Kombinasi GPS dan IMU itu memastikan posisi serta sudut sensor selalu diketahui secara presisi saat proses pemindaian berlangsung. Nah, sensor LIDAR itu memancarkan pulsa laser dengan frekuensi tinggi yaitu sekitar 33 kHz atau 33.000 pulsa per detik. Laser tersebut dipancarkan ke permukaan bumi dengan sudut pemindaian sekitar 30 derajat untuk membentuk pola satuan atau scan sweep selebar kurang lebih 650 meter di permukaan tanah. Setiap titik laser yang mengenai permukaan tanah itu memiliki jejak atau laser footprint sekitar 30 cm dengan jarak antar titik itu sekitar 1,5 meter. Nah, pantulan sinar laser yang kembali ke sensor diukur waktu tempuhnya untuk menghitung jarak dan ketinggian permukaan. Nah, dari proses ini dihasilkan data elevasi dengan ketelitian vertikal sekitar lebih kurang 15 cm
Dengan teknologi tersebut, LIDAR itu mampu menghasilkan peta topografi dan model permukaan tanah yang detail dan akurat. Airborne LIDAR itu terbagi atas dua, yaitu LIDAR untuk pengukuran topografi permukaan tanah yang disebut Airborne Altimetric LIDAR, dan LIDAR untuk mengukur kedalaman perairan dangkal yang disebut Airborne Laser Bathymetry. Perbedaan utama di antara keduanya adalah pada penggunaan laser, di mana pada Airborne Altimetric LIDAR itu menggunakan sinar inframerah, sedangkan pada Airborne Laser Bathymetry itu menggunakan sinar hijau atau biru. Nah, ini adalah contoh jalur terbang LIDAR. Oke, selanjutnya di sini adalah penjelasan tentang dasar-dasar atau prinsip utama dalam survei tanah atau pemetaan itu sebenarnya tidak berubah sejak dahulu hingga sekarang. Tujuan utamanya itu tetap sama, yaitu untuk mengukur, menentukan posisi, dan memetakan permukaan atau batas-batas lahan itu secara akurat. Namun, meskipun tujuan dan prinsipnya tetap, teknik seperti metode yang digunakan dalam survei tanah itu telah berkembang sangat pesat sejak awal sejarah survei. Dahulu, pengukuran itu dilakukan secara manual dengan alat sederhana seperti rantai ukur dan kompas. Nah, sedangkan sekarang itu sudah menggunakan teknologi modern seperti GPS, total station, drone, hingga LIDAR. Jadi yang berubah adalah cara dan teknologinya, bukan tujuan dasarnya. Nah, ini adalah 4 satelit yang ada di bumi. Jadi yang pertama itu adalah GPS atau Global Positioning System. GPS adalah sistem navigasi satelit milik Amerika Serikat yang pada tahun 2010 itu terdiri dari 21 satelit utama dan 3 satelit cadangan. Satelit-satelit ini mengorbit bumi dan memancarkan sinyal ke penerima di permukaan bumi untuk menentukan posisi, jarak, dan waktu secara akurat. Yang kedua itu GLONASS. GLONASS itu adalah sistem navigasi satelit milik Rusia yang pada tahun 2010 memiliki 21 satelit utama dan 2 satelit cadangan. Fungsinya sama seperti GPS, yaitu memberikan informasi posisi dan navigasi, serta sering digunakan bersamaan dengan GPS untuk meningkatkan ketelitian. Yang ketiga ada Galileo. Galileo ini sistem navigasi satelit yang dikembangkan oleh Uni Eropa dan direncanakan memiliki sekitar 30 satelit pada tahun 2012. Sistem ini dirancang untuk memberikan layanan navigasi dengan tingkat akurasi tinggi dan menjadi alternatif selain GPS dan GLONASS. Nah, yang terakhir itu ada Kompas. Kompas adalah sistem navigasi satelit milik Tiongkok yang direncanakan memiliki 30 satelit pada periode 2015 sampai 2020. Sistem ini memberikan layanan penentuan posisi global dan meningkatkan cakupan serta keakuratan navigasi di seluruh dunia. Oke, selanjutnya. Jadi gambar ini menjelaskan bagaimana satelit GPS atau GNSS itu mengorbit bumi dengan sudut kemiringan tertentu terhadap ekuator. Orbit satelit berbentuk elips dengan titik terjauh dari bumi itu disebut apogee dan titik terdekat itu disebut perigee. Satelit bergerak pada bidang orbit yang memiliki sudut inklinasi terhadap ekuator bumi. Terdapat juga istilah ascending node, yaitu ketika satelit melintasi ekuator dari selatan ke utara. Posisi satelit di ruang 3 dimensi itu dijelaskan menggunakan sistem koordinat sumbu X, Y, dan Z yang berpusat di tengah bumi. Semua pergerakan dan posisi orbit ini dihitung secara matematis.
agar sinyal satelit itu dapat digunakan untuk menentukan posisi pengguna di permukaan bumi dengan tepat. Nah, ini adalah fotogrametri jarak dekat. Jadi di sini bisa dilihat bahwa ini adalah pegunungan atau bukit-bukit. Ada titik-titik merah, itu adalah nilai koordinatnya. Jadi tidak mungkin kita mengukur ini menggunakan theodolit atau total station. Butuh waktu berapa bulan kita harus menyelesaikannya. Jadi digunakan teknik penginderaan jauh, yaitu fotogrametri jarak dekat. Kemudian nanti data-datanya itu adalah yang di titik-titik biru ini. Nah, titik-titik sebelah kanan ini adalah berupa titik-titik pindahan. Jadi dari sini menuju ke sini itu bisa digunakan untuk garis konturnya. Nah, ini jadi di gambar pertama yang sebelah kiri itu menjelaskan karakteristik orbit satelit penginderaan jauh. Satelit itu berada pada ketinggian sekitar 705 km di atas permukaan bumi. Altitude nominal orbit. Nah, orbit satelit itu memiliki sudut kemiringan atau inklinasi sekitar 98,2 derajat yang menunjukkan bahwa satelit itu bergerak hampir melewati wilayah kutub sehingga termasuk orbit polar. Nah, jejak lintasan satelit di permukaan bumi itu disebut ground track, yaitu garis yang menunjukkan jalur pergerakan satelit saat mengorbit bumi. Arah pergerakan satelit mengikuti lintasan orbitnya dan bumi itu berputar di bawahnya, sehingga setiap hari satelit itu dapat merekam wilayah yang berbeda. Satelit tersebut memiliki periode orbit sekitar 98,8 menit. Artinya, satelit itu membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam 39 menit untuk mengelilingi bumi satu kali. Selain itu, waktu lintasan itu dirancang mendekati waktu matahari rata-rata atau mean solar time. Jadi sekitar pukul 10 pagi waktu lokal, sehingga pencahayaan matahari itu relatif konsisten pada setiap pengambilan citra. Nah, gambar yang di sebelah kanan itu menunjukkan satelit yang memancarkan sensor ke permukaan bumi untuk merekam data. Nah, sensor tersebut menangkap pantulan energi dari permukaan bumi dan menghasilkan citra satelit yang digunakan untuk pemetaan, analisis lingkungan, dan perencanaan wilayah. Nah, ini citra satelit yang pertama, nih, itu resolusinya tinggi. Jadi bisa dilihat mana jalanan dan mana bangunan. Kemudian yang ini, yang sebelah kanan, itu sudah menampilkan citra satelit dengan ketinggian. Jadi bisa dilihat di sini kalau yang merah adalah daerah yang benar-benar tinggi atau curam, yang oranye itu di bawah curam, kemudian kuning, hijau, dan biru yang ini sudah dilihat bahwa petanya itu sudah ada nilai elevasinya. Ini juga ada nilai elevasinya. Jadi inti dari sistem informasi geografis atau GIS itu adalah penggabungan antara data spasial dan data non-spasial. Data spasial ini adalah data yang berkaitan dengan posisi, koordinat, dan lokasi suatu objek di permukaan bumi. Data ini menunjukkan di mana suatu objek itu berada dan biasanya dinyatakan dalam bentuk titik, garis, atau poligon. Data non-spasial adalah data atribut atau keterangan yang menjelaskan karakteristik dari objek tersebut. Jadi data ini itu berisi informasi tambahan seperti nama, luas, jenis tanah, jumlah penduduk, ataupun fungsi lahan. Nah, kedua jenis data ini itu saling berhubungan dan terintegrasi. Data spasial menunjukkan lokasi objek, sedangkan data non-spasial itu menjelaskan sifat atau karakteristik dari objek tersebut. Nah, dalam SIG, keduanya digabungkan agar informasi geografis itu dapat dianalisis dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Jadi sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.